Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun alladzina yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ay yutimma nurah. Bertemu lagi dengan saya di channel BITV, channel yang menyajikan kajian-kajian dalam rangka membangun peradaban Islam. Sahabat BITV rahimakumullah, kita patut berbangga bahwa umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas, bahkan pertumbuhannya di dunia juga cukup pesat. Akan tetapi dari jumlah yang besar tersebut, sedikit sekali yang benar-benar mengislamkan dirinya, mengislamkan keluarganya. Kalau menurut sumber yang akhir-akhir ini dilansir bahwa jumlah umat Islam di Indonesia menembus angka 86 atau 87%. Itu secara kuantitatif. Tapi kalau secara kualitatif, dalam arti mengislamkan dirinya dan mengislamkan keluarganya, sepertinya 0,004% juga kurang dari situ. Sahabat BITV rahimakumullah, banyak yang masih salah mempersepsikan ajaran Islam yang syamil dan universal tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan dalam berpikir dan bertindak. Sering kita dapati penilaian ajaran Islam antara urusan agama dengan urusan ekonomi, budaya, politik, ataupun sisi kehidupan lainnya jauh dan dijauhkan dari ajaran Islam. Salah satu di antaranya diakibatkan oleh pengaruh Ghazwul Fikri atau invasi intelektual, yaitu bentuk perang pemikiran dari orang-orang yang benci dan memusuhi Islam. Serangan atau serbuan pemikiran ini bertujuan mengubah pola pikir dan sikap seorang muslim untuk pelan-pelan mengikuti pemikiran dari musuh-musuh Islam, di antaranya Barat, dalam menghancurkan kaum muslimin. Sahabat BITV yang dirahmati Allah, perang pemikiran atau Ghazwul Fikri ini adalah cara lain dari musuh-musuh Islam dalam menghancurkan pelan-pelan tanpa disadari dengan mencuci otak atau brainwash kaum muslimin. Ini akibat mereka tidak mampu menghancurkan dan mengalahkan umat Islam secara perang fisik. Peperangan demi peperangan terjadi berabad-abad selama kehidupan umat manusia di era kejayaan Islam. Terakhir adalah pada perang salib yang terjadi selama 200 tahun lebih, yang banyak menelan korban dari umat Islam dan juga kaum kafir. Dengan kekuatan manhaj dan ajaran Islam yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak berhasil secara maksimal dalam menghancurkan Islam. Karena orang Islam diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk tidak takut mati dalam membela agamanya. Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Akhirnya orang-orang kafir mengakhiri perang dengan mempergunakan senjata, lalu dimulailah perang dengan menggunakan akal dan pikiran. Sahabat BITV rahimakumullah, Ghazwul Fikri atau invasi intelektual pertama diterapkan oleh Napoleon Bonaparte, seorang yang berkebangsaan Prancis, saat penaklukan Mesir pada tahun 1798, sebagai awal sejarah dimulainya perang yang menyerang pikiran umat Islam ini dengan melakukan kamuflase berkedok Al-Quran dalam retorika penaklukan Mesir. Bentuk invasi ini, dia menyerang peradaban, falsafah, akidah, dan pemahaman, serta pengamalan Islam yang benar dari umat. Umat Islam dibuat menjadi kalah dengan tanpa harus mati secara fisik, tapi akal dan pikirannya yang dilumpuhkan dari kebenaran manhaj dan ajaran Islam yang mendasarinya. Sahabat BITV rahimakumullah, sendi-sendi kehidupan umat Islam di berbagai belahan dunia dimatikan dengan melakukan 4 langkah. Yang pertama, at-tashkik. Artinya adalah
bagaimana mereka mendangkalkan pemahaman ajaran Islam. Yaitu membuat umat Islam ragu-ragu terhadap agamanya. Dan itu fakta. Banyak umat Islam yang merasa gerah dengan memakai pakaian Islami. Banyak umat Islam yang tidak nyaman dengan memberlakukan ekonomi Islam. Dan memang itu adalah bagian daripada langkah Ghazwul Fikri atau perang pikir itu adalah dengan melakukan tashkik atau memberikan keraguan-raguan bagaimana umat Islam supaya ragu kepada ajarannya sendiri. Yang kedua, at-tashwih. Artinya bagaimana mereka mengaburkan fakta kebenaran yang disampaikan oleh ajaran Islam. Mereka mengatakan bahwa Islam itu kuno. Islam itu adalah ajaran yang tidak cocok, tidak relevan lagi di saat ini. Dan yang ketiga adalah langkah mereka dalam melakukan perang pikir atau menghancurkan pikiran umat Islam itu adalah dengan melakukan tazwib, menghilangkan kepribadian dan marwah serta harga diri yang menjadi identitas Islam. Dan yang keempat adalah taghrib. Maksudnya adalah membuat umat Islam menjadi murtad dengan cara mengikuti mereka secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupannya dengan menganut paham yang di luar ajaran Islam dengan usaha westernisasi. Usaha-usaha tersebut dilakukan secara masif, dipersiapkan secara matang dan terukur, diterapkan secara teratur dan sistematis melalui sarana-sarana yang menjadi kebutuhan umat seperti pers dan media informasi, pendidikan, hiburan, olahraga, yayasan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat lainnya. Yang menjadi sasaran Ghazwul Fikri adalah pola pikir dan akhlak. Apabila seseorang muslim sering menerima pola pikir sekuler, maka ia pun akan berpikir ala sekuler pula. Bila seseorang sering menerima paham pluralisme agama, liberal, materialis, dan kapitalis, atau yang lainnya, maka mereka pun akan berpikir dari sudut pandang tersebut. Sahabat BTP rahimakumullah, bahaya Ghazwul Fikri juga akan menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan dan kekafiran tanpa terasa. Ibaratnya seutas rambut yang dimasukkan ke dalam tepung, kemudian ditarik dari tepung tersebut, tentunya tak akan ada sedikit pun tepung yang menempel pada rambut itu. Rambut itu keluar dari adonan dengan halus sekali, tanpa terasa. Demikianlah, seseorang hanya tahu bahwa ternyata dirinya sudah berada dalam kesesatan, tanpa ia sadari. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah 14 abad yang lalu, di mana beliau mengatakan, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara. Qala faman. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka menempuh atau masuk ke dalam liang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Kami, kata para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Sahabat BTP rahimakumullah, yang diserang adalah orang yang kuat pemikirannya. Seperti mengirim orang-orang Islam yang cerdas untuk belajar Islam atau Islamic Studies di negara barat. Bagaimana bisa kita belajar Islam kepada orang kafir? Karena memang mereka merasa kesulitan menyerang Islam dengan gamblang ke hadapan kaum muslimin yang memang sudah kuat. Maka mereka memilih dan menyeleksi generasi Islam yang cerdas untuk dididik di sekolah-sekolah yang mereka bangun dengan branded yang sangat menjanjikan. Mereka tidak sadar dijadikannya sebagai corong-corong yang akan memadamkan dan melemahkan Islam dan generasi Islam serta perjuangan Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka.
Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 8. Sahabat BTV rahimakumullah, lalu bagaimana sikap yang harus dilakukan kita sebagai umat Islam dalam menghadapi invasi yang cukup masif dan tidak terasa ini? Umat Islam harus benar-benar dibuat sadar dan menyadari invasi ini yang sedang mengincarnya, dan peduli serta mawas diri bahwa ada musuh yang paling nyata sedang melakukan silent colonization atau Syriatul Istimar, artinya penjajahan diam-diam terhadap umat Islam. Kita harus meredefinisi kembali Islam itu apa, merekonstruksi ulang bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan ajaran Islam, baik itu di fase Mekah ataupun periode Madinah, serta mereaktualisasikan kembali ajaran Islam pada kondisi alienasi atau keterasingan umat Islam akan ajarannya sendiri saat ini. Kembali mengkaji kebenaran ajaran Islam yang telah diatur dalam manhaj yang murni dan beramal dengannya. Membina kepribadian dan karakter yang luhur secara estafet terhadap generasi-generasi Islam, ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Selanjutnya, berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam semaksimal mungkin terhadap umat di berbagai kesempatan dan tempat, lalu meningkatkan kesabaran ke level paling tinggi, bersiap-siap untuk melawan dengan segenap kemampuan yang dilandaskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.